Halo, ya Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas wewangian lagi. Wewangian kali ini sebenarnya udah ada pernah yang request dulu banget, terus baru diingetin lagi tempo hari di Instagram. Kak belum pernah ngebahas yang satu ini nih karena gue ngepost beberapa dari Gerlong. Nah, yes, thank you so much buat yang udah nge-request. Kali ini kita obrol-obrol santai dan gue mengganti angle yang biasanya di kamar, di ruangan. Ini gue lebih kayak in between ruang tengah dan ruang tamu. Well, sambil santai aja, sambil masih juga dengan dasteran. Kita mau ngomongin parfum tidur gue, Mont Guerlain, yang seperti ini. Oke, buat lo yang pengen tahu menurut gue gimana tentang Mont Guerlain, dilanjut ya. Oke, rasanya kalau buat gue, kalau langsung ngomongin tentang wanginya kayak apa, itu kayak kurang afdol aja gak sih? Jadi gue sambil ngecek repean juga apa yang pengen gue obrolin tentang Mont Guerlain. Jadi Mont Guerlain itu di launch di 2017, terus habis itu perfumernya Thierry Weiser dan Delphine Jelk gitu ya. And then di sini dia bilang dari Jacques Guerlain-nya bilang we create perfumes for women we admire, dan muse-nya itu adalah Angelina Jolie gitu. Buat gue itu backgroundnya ya segitu doang. Jadi yang so far yang gue belum begitu ngulik, dan gue tahu memang dia pakai Angelina Jolie untuk muse Guerlain lately gitu. Sorry banget kalau gue banyak ngehapus-hapus ya, gue segitu nggak kuatnya gerah, that's why gue banyak banget kalau videoan tuh lebih cenderung di kamar karena ada AC. Oke, apalagi ya yang pengen gue bahas, Thierry Weiser itu terinspirasi oleh Notes of a Woman atau pilihan emosi dan impian yang melekat pada wanita modern gitu loh. Buat gue actually wanginya cukup merepresentasikan feminisme atau lebih ke arah feminin, tapi entah mengapa buat sebagian orang ada yang merasa kayak wanginya ini cenderung ke maskulin, mungkin karena lavendernya gitu. Oke, itu about Mont Guerlain-nya sendiri. Gue untuk yang Guerlain yang baru-baru ini, gue nggak terlalu banyak beli, gue nggak terlalu banyak ngulikin. Yang pasti gue suka Le Petit Robe Noir, beberapa gue suka. Yang paling gue suka itu yang Perfecto, yang botol hitam, itu gue suka. Terus dari Guerlain lainnya gue banyakan lebih suka yang L'Art Le Materier-nya. Itu yang kayak eksklusif, lini eksklusifnya dari Guerlain. Yang baru ganti botol nih, gue juga penasaran ganti botol ini ganti reformulasi atau tidak. Tapi kalau untuk Guerlain yang dipasarkan sebagai quote and quote designer brand fragrance yang banyak dijual di department store dan sebagainya, Mont Guerlain ini yang menurut gue oke, ini layak beli, layak tebas gitu. Gue cari-cari kardusnya nggak ketemu, I'm so sorry, jadi gue nggak bisa menunjukkan kardusnya kayak apa. Botolnya seperti ini. Ini botol klasik banget dari botol-botol yang sering banget dipakai oleh Guerlain, kayak yang buat botol apa ya dulu kayak Jiki gitu. Kalau dulu tuh ini kan bentuknya dia sprayer ya. Kalau dulu tuh bentuknya kayak Deber. Nah ini ada kayak talinya gitu yang mengikat ini, makanya bentuk atasnya tuh bentuk tutupnya tuh kayak ada belahannya gitu loh, belahannya. Nah ini nih buat ngiket tali sebenarnya. Terus kayak ada ada tassel ya gitu loh yang mekar. Nah itu untuk yang botol dulunya. Sorry ya kalau di sini balapan sama suara burung, tapi sepertinya ada juga yang suka dengar suara burung cucarowo di sini. Itu koleksi bokap gue. Yes, lanjut balik lagi untuk Mont Guerlain. Tampilannya seperti ini. Yang gue punya ini adalah Eau de Parfum, seingat gue. Ini tulisannya tuh tipis, Bo. Nggak kelihatan. Ini gue belinya Mont Guerlain, gue udah lupa gue belinya di mana, entah online atau offline. Ini yang di original Mont Guerlain. Jadi I believe ini yang Eau de Parfum. Seharusnya sih Eau de Parfum. Terus 100 ml, ini adalah si Mona. Mona ngapain? Mona kurus. Oke, sorry ya kalau lagi videoan di rumah tuh ya gitu, aneka rupa. Well, tutupnya plastik
plastik ini punya gue cenderung udah berubah warnanya udah kayak agak butek-butek gimana gitu. Nih dalamnya tuh kelihatan gak sih? Kayak gini tuh, tutupnya seperti ini, kombinasi gold dan kayak resin gitu. Nah, sprayernya seperti ini. Botolnya cenderung simple, cuman ada tulisan Guerlain di tulisan botolnya, kelihatan nggak? Cairannya actually dulu nggak segelap ini, lebih terang warnanya, kayak cenderung kayak pink agak coklat sedikit, apa peach gitu loh. Tapi sekarang yang punya gue udah gelap banget. Kita coba sprayernya, apa yang ada di sini nanti gue tuh kasih tahu. Oke, kita coba sprayernya di sini. Smooth, panjang, cukup misty, jadi kayak spraynya tuh dengan jarak ya yang apa ya, kayak sekitar berapa nih? 10 cm gitu. Udah cukup. Terus dan wanginya itu langsung menyeruak dengan sangat-sangat smooth. Gue nggak punya komplain baik dengan botolnya juga berat banget, kualitas botolnya udah bagus banget. To be honest, gue kalau untuk yang Le Petit Robe Noir, gue suka bentukan botolnya lucu kayak Alice in Wonderland yang gambar-gambar gitu, gue suka. Tapi kalau klasik, ini botolnya klasik menurut gue. Wanginya seperti apa, nanti seperti biasa notesnya akan gue share. Yang menarik mengapa gue segitu sukanya adalah ya kombinasi vanilla dan lavendernya gitu. Dan kombinasi vanilla and lavender di sini sangat-sangat intens, sangat berasa. Bukan cuman yang malu-malu kucing, dan memang dari dulu gue suka banget kombinasi vanilla dan lavender yang ada di Bath and Body Works. Cuman kalau itu tuh yang tipis banget, yang agak transparan gitu ya. Kalau ini lumayan intens buat gue. Gue belum ngekepoin banyak tentang flankernya dari Guerlain. Kalau nggak salah ada yang Florale, terus ada lagi beberapa lagi yang gue belum kepoin. Tapi biasanya sih kebiasaan gue untuk parfum designer, somehow gue lebih banyak suka yang originalnya dibandingin flankernya. Well, nanti kita lihat kalau emang gue udah ngekepoin lebih jauh ya. Apa yang ngebuat gue jadi iya ya gue belum pernah ngobrolin ini, karena ini buat gue adalah salah satu andalan buat nggak banyak dari sekian banyak parfum gue yang ada di koleksi ini, dan beberapa yang ada di koleksi gue itu yang sering gue pakai untuk temen bobo. Jadi parfum yang emang lebih sering gue pakai pada saat gue mau tidur, gue udah siap-siap tidur, gue semprot parfum, yes, Guerlain. Karena buat gue vanilanya itu nggak mengganggu, dan vanilanya kalau udah pernah ketemu vanilanya Guerlain yang dari L'Art Materienya dia, mau Spiritus de Beauvais, mau yang di Angelique Noir, Angelique Noir gitu. Dan Tonka dia juga ada tongkanya, itu ada di dalam sini. Gue bisa merasakan sensasi yang gue rasakan di L'Art Materie dari Guerlain, itu vanilla and tongkanya ada di sini. Jadi gue kayak ngerasa it's a catch buat yang di marketing dengan harga yang cenderung terjangkau dari Guerlain. Guerlain ini menurut gue termasuk kayak parfum yang klasifikasinya banyak kan udah cenderung mendekati niche untuk pasar desainer. Memang sangat like and dislike, kayak ada orang yang mungkin over expectation gitu ya, dan berharap sesuatu yang lebih berkarakter dari Guerlain. Ini enggak intens itu untuk spicy-nya, untuk balsamiknya, untuk kayak resin-resinnya dan orientalnya tuh nggak terlalu nampol. Tapi ini buat gue pas banget, kayak kalau gue mau aroma yang kayak gue nyantai gini loh. Duh, walaupun keringetan ya, Bo. Yang nyantai, ngobrolinnya santai, terus habis itu kayak mau bobo santai gitu, tanpa harus fokus dengan aroma just lavender gitu. Kalau gue pengen fokus aroma lavender yang kayak gue lagi insom parah tuh, andalan gue adalah tetap Alien Objects Aurora, karena itu adalah French lavender atau lavender yang memang gue bisa merasakan dengan jelas. Tapi kayak kalau gue mau menikmati warm, kayak cuddly, kayak yang bisa minta buat pelukan atau buat kayak dalam selimut ruangan ber-AC,
ini nggak terlalu setebel itu. Biasanya gue suka Shalimar. Shalimar itu juga salah satu parfum yang sering gue pakai untuk bobo. Nah kalau itu lebih berasa sisi orientalnya. Itu lebih berasa aroma resinusnya, balsamiknya. Itu keluar semua tuh kalau dari Shalimar. Tapi kalau ini tuh yang lebih berkesan kayak lebih modern, lebih simplify gitu ya, aromanya lebih simple, tapi nggak semembosankan itu. Simplicity-nya ini termasuk yang kayak punya edgy dari Guerlain itu gue masih berasa banget. Dan of course di sini gue juga merasakan peculi yang di sini, peculi yang biasa muncul di lini designer memang. Let's name it lah, ada yang di Coco Chanel Mademoiselle, terus ada juga yang di Flower Bomb dari Viktor and Rolf yang pakai peculi. Jadi peculinya itu cukup menjadi base tapi tidak mendominasi. Tetap yang keluar aromanya itu adalah aroma coumarin, tonka, terus vanilla. Ini juga ada sentuhan licorice-nya, tapi licorice-nya buat gue kayak ya hanya memberikan sisi edgy sedikit. Terus floralnya of course floral klasik kayak white florals and rose, tapi floralsnya juga tidak begitu dominan gitu. Jadi kayak memang di heart-nya cenderung floral, tapi bukan mengemphasize, bukan yang dominan di floralnya. Di Mon Guerlain gue juga masih merasakan sentuhan sandalwood, tapi nggak sedominan yang gue temuin di Samsara dari Guerlain juga. Tapi gue juga ya kembali ini juga masih sangat berasa DNA dari Guerlain-nya. Cuman nggak yang berasa terlalu balsamik, nggak terlalu resinus gitu. Cuman dia tetap ada ornamen-ornamen itu juga powdery. Ada sentuhan powdery, ya powderynya bisa aja dia mungkin dari Irishnya dan juga dari sandalwoodnya gitu ya. Cuman ya overall gue masih bisa merasakan banget DNA dari Guerlain yang gue suka. Cuman ini kayak versi simplify ke arah yang mengemphasize aroma vanilla dan lavender di hidung gue. Jadi buat gue ini my favorite pada saat gue mau wangi dusel-duselan atau wangi bobo cantik gitu ya. I love it. Terus di sini gue juga mana dia? Di sini juga gue waktu itu gue di karena gue beberapa kali dulu belanja di warung Francais, Guerlain L'Art Le Matériel gitu ya, juga Irish Ganache. Nah ternyata Guerlain itu kalau lewat warung Francais gue bisa ngumpulin poin. Nah dari poin gue ditawarin gue mau apa nih gitu, akhirnya gue ambil lilin. Di sini sih nggak dijual ya, tapi ini lilin waktu itu gue bakar dan ini buat gue bikin sweet memory banget sih. Gitu, jadi kayak aroma Mon Guerlain yang emang bikin santai, bikin relax, terus bikin tidur itu bener-bener pules karena yes, this is lavender. Jadi kayak multifungsi juga, kecuali kalau emang lo nggak suka wangi lavender sulit sih. Tapi kayak lavender itu memang bikin tidur lebih berkualitas, terus lebih santai, terus lebih mengusir nyamuk-nyamuk. Jadi buat gue kayak double jackpot aja sebagai gue juga penikmat lavender gitu. Enough about wanginya kayak apa, yang pasti buat gue kalau lo berharap wangi tipis-tipis yang benar-benar tipis nggak juga, karena dia peculinya jadi base dan vanilla dan tonka juga yang lavendernya juga cukup intens. Jadi menurut gue ini cenderung lebih bold kalau lo bandingin dengan biasanya aroma lavender vanilla atau vanilla lavender lainnya gitu. Aromanya tidak boring menurut gue, terutama dengan adanya backbone-nya dia pakai peculi. Di sini peculinya juga membuat aromanya lebih klasik gitu. Terus apa lagi ya? Yang gue perlu warning ya, kalau memang lu tidak suka aroma lavender, actually bisa aja justru lu malah jadi suka aroma lavender dengan mencium Mon Guerlain, karena ya terkombinasi dengan vanilla yang manisnya tuh nagihin. Vanilla di sini nggak yang gooey, nggak yang kayak kayak selai yang thick gitu ya, kayak vanilla yang kayak madu yang lengket tebel gitu, enggak. Tapi ini cenderung vanilla yang
manisnya tuh kayak sirup. Cowok apa cewek yang bisa pakai? Actually buat gue, walaupun ini muse-nya itu cenderung ke cewek dan inspirasinya untuk cewek modern, tapi buat gue aromanya cukup bisa diapresiasi oleh laki-laki ataupun perempuan, siapapun elu, yang memang suka wangi yang cenderung manis, berkesan klasik tapi nggak berat gitu. Tetap ada bobot wanginya tuh ada, tapi nggak yang sampai wow berat kayak mungkin Oud Satin Mood, no. Terus umur berapa yang bisa pakai? Ini cenderung buat lu yang memang sudah kayak udah masuk ke usia 25 tahun plus gitu ya, untuk di marketingnya lebih kepada mature woman. Tapi kalau memang lu termasuk karakter yang memang suka untuk lebih chill, santai, dan enggak yang pengen wangi yang seger-segeran gitu, ini untuk dipakai di Jakarta, di Indonesia pun masih bisa. Jadi manisnya tuh bukan manis yang sampai belenek banget. Ada juga orang yang memang wangi cukup sensitif untuk wangi vanilla. Jadi hati-hati kalau pakai. Dan sebenarnya ini termasuk aroma vanilla yang cukup bisa lo overspray. Bisa lo spray cukup banyak pun dia nggak terlalu yang bikin berisik. Jadi nggak terlalu intens banget, nggak yang terlalu berasa molekulnya tuh padat dan tebel banget. Jadi bikin kalau overspray itu jadi belenek. Buat gue sih belum termasuk ke kategori, belum sampai ke kategori itu. It's a catch untuk di pasar parfum designer. Ya banyak sih yang membandingin ini sama YSL Libre. Tapi gue sendiri YSL Libre gue belum punya di koleksi gue pengen sih one day, nanti kalau gue udah punya bakalan gue review, dan sorry banget kalau yang udah request itu pun belum bisa gue penuhin. SPL-nya buat gue ini termasuk yang good, baik dari sillage-nya, baik dari performance-nya, baik dari projection-nya gitu. Ini untuk sillage-nya dapet banget, sillage-nya tuh cukup panjang dan cukup memenuhi ruangan, cukup membuat statement. Terus tapi dia tipis, jadi dia itu yang molekulnya tuh nggak yang terlalu intens banget, tapi lu tahu kalau ini wangi ini eksis gitu. That's why juga ya long lasting juga di kulit gue. Jadi kalau misalkan gue pakai, gue spray untuk malam, sampai besoknya gue bangun dan ngapa-ngapain pun gue masih dapat whiff dari Montguerlain. Yang perlu hati-hati ya kalau memang kayak gue yang suka berkebun, karena wanginya cukup manis, cukup menarik buat kumbang-kumbang dan teman-temannya. Jadi be careful. Walaupun ya sebenarnya good things-nya dia ada lavendernya, jadi ngusir nyamuk juga kalau lagi berkebun. Well, ya gue pada dasarnya gue suka banget. That's why ini salah satu favorite gue juga dari Guerlain. Worth to try. Buat lo cowok-cowok juga nggak usah terlalu kayak takut karena judulnya inspirasinya itu adalah untuk woman, terus kayak Montguerlain itu kesannya buat cewek. No, actually it's not gitu. I really love Montguerlain, dan kayak sayang aja sih untuk gue skip untuk botol-botolnya yang seperti ini, lucu gitu. Okay, I think that's all. Kalau ada yang kurang, ada yang pengen di-share yang gue kelewatan atau ke-skip, tanyanya di kolom komen aja. Terus kalau ada yang mau share pengalamannya, mau lo suka atau tidak suka, kenapa dan gimana ya, just let me know di kolom komen ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.